Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 4. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan mempelajari iman kepada Allah. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku, zat Allah adalah sesuatu yang gaib. Apa yang dimaksud dengan gaib? Gaib adalah sesuatu yang tidak tampak oleh panca indera, tetapi ada dalil tertulis yang menjelaskan akan keberadaannya. Kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ada banyak dalil tertulis yang menjelaskan akan keberadaan Allah. Dalil itu bisa berupa ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi fa innakum la taqdiru qadrah. Berfikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan berfikir tentang zat Allah, karena kita tidak akan mampu untuk mengukur kadarnya. Jadi Rasulullah SAW melarang kita untuk berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bertafakur terhadap ciptaan Allah. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan belajar sikap yang merupakan implementasi iman kepada Allah. Ada dua. Yang pertama adalah ijmali. Yang dimaksud dengan ijmali adalah mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum atau garis besar. Misalnya, kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Yang kedua adalah tafsili. Yang dimaksud dengan tafsili adalah mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terperinci, yaitu kita percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat-sifat wajib dan sifat mustahil, yang mana sifat wajib berjumlah 20 dan sifat mustahil berjumlah 20, dan Allah mempunyai satu sifat jaiz dalam kuasa dan kehendaknya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat-sifat kesempurnaan yang berjumlah 99 yang kita kenal dengan nama Asmaul Husna. Nah, iman kepada Allah adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh, dengan cara diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, iman kepada Allah itu terdiri dari 3 komponen. Komponen yang pertama adalah mengucapkan dengan lisan kita. Kemudian komponen yang kedua adalah membenarkan dengan hati kita. Dan komponen yang ketiga adalah mengucapkan dengan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anakku, kita sekarang akan mempelajari bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 3. Yang pertama adalah ayat-ayat Al-Quran, yang kedua adalah kejadian alam semesta, dan yang ketiga adalah kejadian manusia. Kita akan bahas satu persatu. Nah, mana ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi jelas di dalam surat Al-Baqarah ayat 163 dijelaskan bahwa Allah lah Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Allah. Nah,
Kemudian ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan adanya Allah yang lain adalah surat Ar-Rum ayat 25. Di dalam surat Ar-Rum ayat 25 dijelaskan bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah lah yang mendirikan langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Allah memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Jadi jelas bahwa di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 25 dijelaskan bahwa Allah itu ada, dan bukti keberadaan Allah adanya yaitu adanya langit dan bumi. Nah, kemudian yang merupakan bukti adanya Allah adalah kejadian alam semesta. Alam semesta merupakan bukti paling sederhana yang telah Allah sediakan sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Kita melihat kursi, kita melihat meja, kita melihat gunung dan lain sebagainya. Semua benda yang ada di bumi dan di langit itu tidak ada dengan sendirinya, tetapi ada yang menciptakan. Kalau kursi, meja dan lain sebagainya diciptakan oleh manusia, maka bumi, langit dan seisinya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 32, Allah berfirman bahwa Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah menurunkan air hujan dari langit, kemudian Allah menjadikan dari air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untuk manusia. Juga Allah telah menundukkan bahtera sehingga bahtera itu bisa berlayar di lautan dengan kehendaknya. Kemudian Allah pula lah yang sudah menundukkan sungai-sungai bagi manusia. Jadi jelas dengan kita melihat semua ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi, itu harus menambah keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur semuanya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Nah, kemudian bukti-bukti lain yang menjelaskan tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kejadian manusia. Manusia itu ada di muka bumi, tentu ada yang menciptakan, dan yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian manusia merupakan bukti manusia diciptakan oleh Zat yang Maha Kuasa. Tidak mungkin manusia ada dengan sendirinya. Tidak mungkin manusia diciptakan oleh makhluk yang biasa-biasa saja. Di dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 12-14, Allah menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Nah, bagaimana manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Kemudian dari saripati tanah itu Allah menjadikan yang tadinya air mani menjadi segumpal darah yang tersimpan di dalam rahim yang kokoh. Kemudian dari segumpal darah itu Allah menjadikan segumpal daging. Kemudian dari segumpal daging itu Allah jadikan tulang belulang. Kemudian lalu tulang belulang itu dibungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, yaitu berbentuk manusia. Nah, proses terjadinya manusia ini, penciptaan manusia ini harus menjadikan keimanan kita, keyakinan kita terhadap Allah semakin kuat, sehingga dengan keimanan yang kuat kita kemudian bisa seperti tadi Ibu jelaskan bahwa keimanan itu ada 3 komponennya. Yang pertama diucapkan dengan lisan, kemudian dibenarkan dengan hati dan diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anakku, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini tentang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua setelah mempelajari ini semakin bertambah-tambah keimanan kita dan diaplikasikan dengan beramal soleh untuk bekal kita nanti di akhirat.